Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar LPPI rahimakumullah. Hari ini tanggal 20 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1446 Hijriah, yang berarti kita umat Islam sedang berada di ujung tahun 1446 Hijriah. Jumat yang akan datang kita akan memasuki 1 Muharram 1447 Hijriah. Nah, terkait dengan menyongsong tahun baru Hijriah dalam waktu 1 pekan ke depan, maka khutbah saya kali ini akan mengambil topik tentang Hijriah dan pesan peradaban. Hadirin, kita tahu bahwa penetapan kalender Islam yang bermula dari peristiwa hijrah itu terjadi pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada waktu itu kekuasaan dan pengaruh Islam sudah luas sekali, sehingga pemerintahan sangat butuh sistem kalender yang versi Islam. Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah membentuk suatu tim kecil yang terdiri dari para sahabat, dan kemudian para sahabat itu rapat kira-kira, dan kemudian ada usul untuk menggunakan tahun kelahiran Nabi Muhammad sebagai awal kalender Islam, yaitu tahun 571 Masehi. Ini masuk akal karena agama-agama lain juga menggunakan tahun kelahiran pembawa agama mereka sebagai awal dari kalender mereka. Umumnya seperti itu pada waktu itu. Tetapi oleh tim ternyata tidak diterima, ditolak, dan kemudian ada usul dari Ali bin Abi Thalib untuk menggunakan peristiwa hijrah Nabi sebagai awal kalender Islam. Diterima oleh tim, diusulkan kepada Khalifah Umar, dan Umar pun menerima. Sehingga kita gunakan sampai sekarang awal kalender Islam dimulai dihitung dari tahun peristiwa hijrah Nabi. Kalau kita bertanya mengapa kalender itu dimulai dari peristiwa hijrah bukan dari kelahiran Nabi, tahun kelahiran, ini menggambarkan bahwa para sahabat itu memahami Islam betul gitu ya. Dan kita juga bisa renungkan sebetulnya, kalau kita renungkan sedikit saja kita akan menemukan jawabannya. Mengapa bukan tahun kelahiran Nabi tapi tahun Hijriah? Yaitu jawabannya kira-kira adalah bahwa kita umat Islam diajarkan dalam rangka menghormati orang, jangan berikan tekanan pada prestisnya. Soal kelahiran itu soal prestis. Tidak ada prestasi bagi orang yang dilahirkan, tapi prestise saja. Dia lahir anak siapa, dia lahir dari keluarga terhormat atau tidak, dia lahir dari tokoh atau bukan, itu prestis. Tapi tidak ada prestasi bagi orang yang dilahirkan. Paling prestasi ibu bapaknya, prestasi bidan, prestasi dokter, kira-kira begitu. Tapi kita diajarkan untuk menghargai orang, lebih menghargai pada prestasinya, bukan prestisenya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita bicara tentang prestasi Nabi Muhammad SAW, maka kita sangat memahami bahwa prestasi beliau itu dimulai dari peristiwa hijrah itu, yang dalam waktu 10 tahun setelah itu, hampir seluruh jazirah Arab sudah konversi ke Islam, dan tidak sampai 100 tahun sejak itu, 2/3 permukaan dunia ini di bawah bayang-bayang peradaban atau kepemimpinan peradaban Islam. Itulah kesuksesan Nabi. Nah, kalau kita orang Islam yang membangga-banggakan atau memuji-muji Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling sukses, itu mungkin ya biasa-biasa sajalah, karena kita orang Islam, Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan mengutip beberapa tokoh yang non-muslim, tokoh sosiologi, tokoh sejarah dan sebagainya, yang banyak sekali memberikan pujian atas kesuksesan Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan hanya sukses dalam urusan menyebarkan agama, mengajak kita masuk surga, tapi sukses dalam membuat bangsa Arab yang jahiliyah luar biasa menjadi pemimpin peradaban dunia. Jadi sukses di dunia, bukan sukses di akhirat saja, kira-kira begitu. Yaitu pertama misalnya Max Weber. Kita pasti kenal Max Weber, sarjana Jerman, yang banyak sekali memuji Nabi kita Nabi Muhammad. Dia mengatakan di antara sekian banyak Nabi, yang paling besar pengaruhnya pada peradaban umat manusia sekarang ini adalah Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Kebetulan dua-duanya adalah ulul azmi, ya, nabi yang besar gitu ya. Nah, kemudian dia bandingkan antara Musa dengan Muhammad. Kira-kira begini, Nabi Musa itu mendapat misi dari Tuhan untuk menjalankan dua hal. Pertama, membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan cengkraman Fir'aun di Mesir yang sudah ratusan tahun. Dan kedua, membawa pulang Bani Israel ke Kanaan, Palestina Selatan yang sekarang kurang lebih Hebron. Itulah dua misi yang diemban oleh Nabi Musa dari Allah.
Nah ternyata butuh 40 tahun Nabi Musa itu untuk membujuk Bani Israel supaya mau keluar dari, melarikan diri dari Mesir, supaya terbebas dari Fir'aun. Dan akhirnya mau, terjadilah peristiwa berbondong-bondong dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Bani Israel melarikan diri dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun, dan kemudian terjadi mujizat. Nabi Musa diberikan kemampuan membelah Laut Merah, sehingga Nabi Musa dan umatnya bisa menyeberangi Laut Merah, dan kemudian Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah. Berhasil misi pertama. Bagaimana dengan misi kedua? Ternyata setelah itu Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel, puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun, terdampar-dampai di pebukitan Sinai. Tidak berhasil untuk menjalankan misi yang kedua, yaitu balik ke Kanaan bahasa Inggrisnya, untuk pulang ke kampung halaman mereka, karena mereka berasalnya dari Kanaan. Dan akhirnya Nabi Musa wafat di situ, dan makamnya pun sekarang ada di Sinai. Nanti setelah generasi-generasi kesekian, baru ada pemimpin mereka yang namanya Talut, raja mereka, raja di padang pasir di tanah pebukitan Sinai. Kemudian ada seorang anak muda yang namanya Daud. Ya, dua orang inilah yang kemudian berhasil membujuk Bani Israel untuk mau pulang ke Kanaan, kampung halaman mereka, dan berhasil. Walaupun menghadapi Jalut atau Goliath ya. Nabi Daud atau David kills Goliath. Nabi Daud berhasil mengalahkan Goliath. Jadi kata Weber, itu misi seperti itu saja di tengah bangsa Israel yang kompak-kompak saja, walaupun mereka terdiri atas 12 suku, tapi relatif akur, perbedaan pendapat kecil saja terjadi, tidak berperang dan sebagainya. Tetapi butuh waktu 80 tahun Nabi Musa berdakwah dan hanya tercapai 50% misinya. Misi yang pertama, misi yang kedua tidak tercapai. Bandingkan dengan Muhammad, diutus oleh Allah di tengah bangsa Arab yang luar biasa jahiliyahnya. Kerjanya benci-membenci, perang suku, budak memperbudak, perkosa dan sebagainya. Di tengah bangsa yang seperti itulah, yang bermusuhan luar biasa, yang Quran juga mengabadikan begitu. Ya, bangsa Arab memang bangsa yang bermusuhan gitu, satu dengan yang lain, perang suku dan sebagainya. Tapi hanya dalam tempo 23 tahun saja selesai didakwahi oleh Nabi. Dan especially sebetulnya khususnya itu 10 tahun terakhir saja setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah. Itulah yang membuat Weber tuh sangat mengagumi Nabi kita yang dalam waktu sedemikian singkat kok bisa membuat bangsa Arab yang jahiliyah seperti itu, yang kemudian setelah itu 700 tahun bangsa Arab memimpin peradaban dunia, bangsa Arab yang sudah dibimbing ke Islam oleh Nabi Muhammad. Itu Weber. Kemudian kita lihat bagaimana Michael Hart dulu menulis buku yang sangat terkenal sekali, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, 100 most influential persons in history, 100 tokoh yang paling berpengaruh. Itu perenungan panjang, belasan tahun dia menulis buku itu, dia ahli sejarah, dan kemudian dia tulis 100 tokoh tersebut dan menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia ini. Kemudian di dalam kata pengantarnya, saya kutip di sini ya, kata pengantarnya Michael Hart menulis begini, my choice of Muhammad to lead the first of world most influential persons in history may surprise some readers and may be questioned by others. Pilihanku untuk menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia di dunia ini, itu mungkin mengagetkan para pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh para pembaca. Kemudian dilanjutkan, but he was the only man in history. Tapi kenyataannya dialah manusia satu-satunya dalam sejarah who was supremely successful on both religious levels and civilization levels. Yang sukses luar biasa bukan hanya ngajarin agama kepada manusia, tapi ngajarin peradaban baru kepada manusia. Jadi suksesnya bukan fil akhirati hasanah saja, tapi fid dunia juga hasanah, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada tokoh yang saya kutip juga, Lodrov Stoddard. Dulu dia menulis buku The New World of Islam, ya, dunia baru Islam. Dia mengatakan hijrahnya Muhammad, itu peristiwa hijrah itu perumpamaannya seperti Nabi Muhammad itu merubah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Yasrib, merubah pasir-pasir, padang pasir Sahara, padang pasir Timur Tengah itu menjadi misiu, bumbu misiu, dan kemudian sampai di Madinah disulut oleh Muhammad. Dan misiu itu meledak ke seluruh dunia. Tapi misiu itu adalah misiu peradaban. Sehingga ketika berhasil merubah padang pasir menjadi misiu, menjadi butiran-butiran misiu dan disulut oleh Muhammad di Madinah, dan kemudian sejak saat itu dari Madinah memancar cahaya peradaban baru bagi dunia. Kemudian Robert Bellah sampai mengatakan Muhammad was too modern in his era. Muhammad itu terlalu modern pada zamannya. Sehingga banyak para ahli juga yang mengatakan bahwa dunia modern sekarang ini dalam konteks peradaban itu berhutang budi kepada Muhammad. Karena peradaban modern yang dibangun sekarang ini banyak sekali mengambil ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, terutama dari Piagam Madinah dan sebagainya. Itulah kira-kira apresiasi para ahli non-muslim terhadap Nabi kita. Jadi Nabi kita itu adalah Nabi peradaban, dan startnya adalah peristiwa hijrah. Karena itu hijriahlah yang kita gunakan sebagai awal dari kalender kita, kalender Islam.
Nah, pertanyaan kita lebih lanjut adalah apa yang dilakukan oleh Nabi? Kok bisa ya membuat bangsa Arab yang jahiliyah kok bisa jadi sukses seperti itu? Saya ambil 4 saja tekanan ajaran Nabi, yang ini juga sekaligus menjadi dasar bagi peradaban modern sekarang ini. Dunia yang sukses peradaban sekarang ini mesti memiliki 4 hal yang kuat, yang saya akan sebutkan ini. Yang pertama adalah dakwah Nabi itu dakwah peradaban memang. Dakwah Nabi itu membangun visi peradaban. Banyak sekali contoh tentang ini. Ya, saya ambil contoh saya satu saja, bahwa Nabi kita dalam dakwahnya itu bukan cuma ngajarin kita sholat, ngajarin kita puasa, ngajarin kita umroh, bukan hanya ritual-ritual begitu. Tapi bagaimana kita sukses di dunia kita. Sebagaimana doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Contoh yang sederhana, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, itu yang segera dilakukan oleh Nabi adalah merubah nama kampung Yasrib menjadi Madinah. Sebetulnya mengagetkan itu, sebuah kampung kok kampung kumuh, tempat berjangkitnya malaria, dirubah namanya menjadi Madinah. Apa arti Madinah? Madinah artinya kota besar. Loh, kok kampung dirubah namanya menjadi kota besar? Kalau dalam bahasa Inggris, Madinah itu padanannya itu polis, bukan city. Kalau city itu kota biasa. Kalau polis itu adalah kota besar yang ditata dengan baik, sehingga orang barat dulu kalau membangun kota yang serius menjadi kota besar disebutnya polis, bukan city. Ada Konstantinopolis, ada Indianapolis, ada Minnesotapolis, dan sebagainya. Madinah itu artinya kota besar, polis, bukan city. Ya bukan kuro gitu ya, tapi kota besar. Arti kedua dari Madinah, selain berarti kota besar, Madinah juga berarti adalah peradaban. Dalam bahasa Arab ketika 3 huruf, mim, dal, dan nun kita gabung, bisa madinatun, bisa madaniyun, bisa tamadun. Semua itu artinya peradaban. Jadi kalau kita gabungkan, makna pertama adalah kota besar, makna kedua adalah peradaban, maka Madinah itu adalah sebuah kota besar yang dibangun untuk menjadi pusat peradaban. Begitu. Jadi merubah nama Yasrib menjadi Madinah oleh Nabi Muhammad, it tells us something, kira-kira begitu, menjelaskan sesuatu kepada kita bahwa Nabi itu punya visi peradaban loh dakwahnya. Bukan cuma ngajarin orang masuk surga dan ngajarin sholat ritual-ritual. Buktinya Madinah Yasrib dirubah menjadi Madinah. Bahkan Nabi tambahkan lagi dengan kata Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu apa artinya? Al-Munawwarah dari kata nur, artinya cahaya. Al-Munawwarah itu artinya yang gemerlapan gitu. Jadi dengan merubah Yasrib menjadi Madinah, sebetulnya ada visi peradaban dari dakwah Nabi, bahwa Nabi bukan hanya membangun masyarakat yang ritual-ritual, tapi juga membangun masyarakat yang sukses dengan berpusat di Madinah menjadi pusat peradaban yang gemerlapan. Begitu kira-kira, dan terbukti bahwa bangsa Arab dengan berpusat di Madinah, walaupun kemudian pindah ke Damaskus dan sebagainya, itu menjadi pemimpin peradaban dunia sejak saat itu. Jadi pertama membangun visi peradaban. Ini yang kita sekarang nih nggak punya. Dakwah kita ini belum memiliki visi peradaban menurut saya. Indonesia udah lumayan punya visi Indonesia Emas 2045 ya. Kemudian kedua, membangun moral. Ini juga yang kita miskin juga sekarang ini. Bagaimana buktinya bahwa Nabi membangun moral? Ya contoh sajalah sederhana. Saya ingin memberikan contoh bahwa setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, dirubah namanya menjadi Madinah, tiba-tiba para sahabat menangkap seorang perempuan yang mencuri. Ternyata anak Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah bangsawan Madinah, begitu ya. Sehingga para sahabat merasa tidak berani atau sungkan untuk menghukum si perempuan ini. Yang hukumannya pada waktu itu adalah potong jari, kira-kira begitu ya kalau mencuri. Maka diutuslah Usamah bin Zaid, seorang murid Nabi yang disayang oleh Nabi, yang biasa komunikasi bebas pada Nabi, diutus untuk minta keringanan hukum, atau kalau bisa dideponirlah kasusnya, kira-kira begitu. Dan ternyata Nabi mendengar itu, dan Nabi tidak langsung menjawab. Nabi mengatakan, kumpulkan sahabat-sahabat semua, saya ingin khutbah, saya ingin menjelaskan sesuatu. Maka kumpulah sahabat dan Nabi khutbah. Ini berarti sesuatu yang penting sekali dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan dakwah Nabi. Nabi berkata dalam khutbah tersebut, aku tahu bahwa kalian baru saja menangkap seorang perempuan yang mencuri, tapi karena dia anak bangsawan, kalian tidak mau hukum. Terus Nabi berkata nih, yang konteksnya peradaban. Nabi berkata begini, demi Allah, sesungguhnya telah berlalu bangsa-bangsa besar sebelum kita. Tidak disebutkan oleh Nabi bangsa apa, tapi kita bisa duga, mungkin yang Nabi maksud adalah Romawi, yang pada waktu itu sudah runtuh. Persia yang juga besar, yang sudah waktu itu sudah runtuh. Kemudian juga Mesir yang sudah runtuh dan sebagainya. Nabi mengatakan telah berlalu bangsa-bangsa besar dan kemudian mereka runtuh sekarang ini karena perilakunya seperti kalian. Yaitu kalau anak pembesar, anak orang kaya dan sebagainya melakukan kesalahan tidak berani dihukum, dan kalau orang miskin, orang susah, orang bawah melakukan kesalahan mereka hukum. Begitulah cara mereka untuk menjadi runtuh, kira-kira gitu. Dan kita tidak bisa membangun Islam, membangun peradaban dengan cara seperti itu. Kemudian Nabi lanjutkan dengan kalimat yang sering dikutip para ustadz. Nabi mengatakan, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau saja yang mencuri itu
adalah putriku sendiri Fatimah, tangkap dia, bawa kemari, aku yang akan potong tangannya. Ini namanya integritas, ini namanya moral, ini namanya keadilan hukum, ini namanya keadilan sosial. Yang seperti inilah yang kita miskin sekarang ini. Jadi nomor 1 kita miskin, nomor 2 kita miskin, yang ketiga adalah bangun ukhuwah. Ini yang Nabi lakukan, merubah bangsa Arab yang bermusuhan menjadi bangsa yang bersaudara. Dan ini didokumentasikan oleh Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman mendokumentasikan ini perjuangan Nabi, perjuangan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Quran, berpeganglah kamu kepada tali Allah dengan pegangan yang kuat, bersama-sama. Artinya kompaklah kamu. Wala tafarraqu, dan jangan lagi berpecah belah seperti dulu. Nah, ini yang saya mengatakan bahwa bangsa Arab memang kerjanya pecah belah. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'daan, dulunya kamu kerjanya bermusuh-musuhan satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah damaikan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, karena turun Islam kepada kalian, turun Muhammad kuutus kepada kalian, wahai bangsa Arab, kalian menjadi bersaudara gitu. Jadi persaudaraan yang kuat yang dibangun oleh Nabi, walaupun kita tahu ada isu-isu pertikaian politik dan sebagainya, tetapi pada dasarnya umat Islam itu berubah dari bangsa Arab yang bermusuh-musuhan menjadi bangsa Arab yang relatif bersatu, sehingga persoalan ukhuwah selesai. Ini yang key success factor ketiga menurut saya. Dan di sini pula kita miskin. Banyak ustadz kita dakwahnya itu bukan membangun persatuan, tapi mencari perbedaan, ya, memecah belah dan sebagainya. Yang diperbesar adalah perbedaan, bukan persamaan. Yang keempat, ini singkat juga, yang keempat adalah membangun semangat cinta ilmu. Dengan kata sekarang itu membangun education lah, membangun pendidikan. Ya, kita tahu bahwa Islam ayat yang pertama turun bunyinya Iqra bismi rabbik. Sehingga saya sering mengatakan syariah pertama bagi kita umat Islam sebetulnya membaca, belajar, itu syariah pertama. Tapi kita tidak merasa berdosa kalau sehari kita tidak belajar, sehari tidak baca buku dan sebagainya. Kita merasa berdosa kalau kita tidak sholat, ya benar itu ya. Tapi kalau tidak baca buku, kita tidak merasa berdosa. Padahal syariah yang pertama turun kepada kita adalah Iqra. Kalau diteliti, Literation Index atau Reading Index di dunia ini, dunia muslim relatif terbawah rankingnya. Artinya kita, bangsa muslim termasuk Indonesia, adalah bangsa yang paling tidak suka membaca. Ketika Nabi Adam dideklarasi oleh Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, Al-Baqarah ayat 30, itu bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kata Allah ketika aku bicara kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan Adam ini sebagai wakilku di muka bumi. Dan seterusnya ayat berikutnya ayat 31, Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Kemudian Nabi Adam diajarkan ilmu pengetahuan oleh Allah gitu. Jadi tafsirnya sederhana sekali nih, yaitu Nabi Adam untuk diutus menjadi wakil Allah, dan kita juga keturunan Adam mewakili Allah di muka bumi, menjadi khalifatullah fil ard. Maka ayat berikutnya mengatakan bahwa Nabi Adam diajarkan ilmu pengetahuan. Itu artinya syarat pertama untuk sukses menjadi wakil Allah, kalau mau sukses, mau efektif, itu harus knowledgeable, harus berilmu, nggak bisa bodoh gitu. Kalau bodoh ya nggak efektif lah, kira-kira begitu. Jadi syarat untuk kita menjalankan peran sebagai khalifatullah fil ard itu adalah berilmu. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi, sehingga bangsa Arab yang tadinya hanya suka pada syair doang, hanya suka pada seni-seni bertutur, berubah menjadi peneliti yang luar biasa. Sehingga sejak saat itu fisika, kedokteran, biologi, antariksa dan sebagainya terbit, bahkan filsafat, terbit buku-buku hasil penelitian dan pemikiran umat Islam sejak saat itu. Itulah saya kira 4 hal yang di sini juga kita sekarang rada miskin juga. Education Index negara-negara muslim relatif adanya di ranking 70 ke atas. Dan itu diukur setiap tahun oleh PBB, oleh UNDP, United Nations Development Program, setiap tahun mengumumkan itu Education Index dari 191 bangsa di dunia. Dan kalau kita lihat negeri-negeri muslim adanya di ranking 70 ke atas. Indonesia ranking 115 2024 kemarin. Jadi jauh di bawah rata-rata internasional. Itulah problem kita umat Islam sekarang ini. Sehingga ya, karena key success factors atau elan vital perjuangan Nabi untuk merubah bangsa Arab menjadi bangsa yang memimpin peradaban dan dimulai sejak Hijriah itu, sekarang ini kita miskin semua. Sekarang ini kurang perhatian, dakwah kita, berislam kita kurang perhatian pada 4 hal itu. Akibatnya ada apa? Akibatnya peradaban dunia Islam menjadi tercecer, menjadi terpuruk dalam berbagai indeks, dalam berbagai ukuran. Ini tidak enak kita dengar, tapi dalam rangka melakukan
perbaikan ke depan, kita harus rela dan berani introspeksi terhadap kelemahan kita. Bahwa kelemahan kita sekarang ini adalah beragama kurang perhatian pada peradaban. Seolah-olah beragama ini cukup kalau kita udah merasa sukses, sholat kita udah tepat waktu, sholat kita tahajud udah rajin, puasa Senin Kamis rajin, setiap tahun umroh, selesai seolah-olah begitu. Tidak. Ya, beragama kita harus juga membangun perjuangan untuk sukses di dunia. Saya tidak punya alasan di dalam Islam, tidak menemukan alasan kita boleh kalah di dunia. Nggak apa-apa, dunia diserahkan kepada orang non-muslim. Kita yang penting di akhirat aja kita sukses. Mana ada ajaran Islam kayak begitu, Pak? Wala tansa nasibaka minad dunya. Quran bahkan mengatakan jangan sekali-kali kau lupakan duniamu. Begitu. Kita mengejar akhirat, iya, tapi jangan sekali-kali melupakan dunia kita. Jadi perjuangan keberislaman yang mengejar sukses dunia itu kita relatif lemah. Akibatnya peradaban kita terpuruk. Jadi kalau dalam konteks peradaban, kira-kira begini, Pak, hadirin sekalian, sejak didakwahi oleh Nabi atau abad ke-1 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah, kalau Masehinya itu dari abad ke-7 Masehi sampai abad ke-14 Masehi, 7 abad, 700 tahun, itu peradaban umat Islam itu skyrocketing, meroket luar biasa. Tapi sejak abad ke-7 Hijriah sampai abad 15 Hijriah sekarang ini, atau dari abad 14 Masehi sampai abad 21 Masehi, 7 abad terakhir kita declining, merosot terus peradaban kita. Makin lama makin tertinggal dan seterusnya. Oleh karena itu, sejak kita akan menutup abad 14 Hijriah dulu, memasuki abad 15 Hijriah ini, itu banyak sekali para ulama dunia, ulama Indonesia yang saya hormati, itu menggadang-gadang dan mensosialisasikan kepada kita bahwa abad 15 Hijriah ini, atau abad 21 Masehi ini adalah the revival of Islamic civilization. Abad kebangkitan kembali peradaban dunia Islam. Itu yang harus kita pahami. Jadi siklusnya 7 abad naik, 7 abad turun, ke depan mesti naik kembali. Dan itu dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. Yang Allah mengatakan iyam saskun qarhum faqad masal qaumu qarhum mithlu wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Itu artinya Allah mengatakan bahwa memang menang dan kalah itu selalu kupergilirkan di antara manusia. Jadi tidak ada bangsa yang menang terus, tidak ada bangsa yang kalah terus. Itu dipergilirkan rupanya oleh Allah. Untuk apa? Supaya Allah melihat siapa di antara kamu yang mau berjuang. Gitu. Kalau kita hidup dalam peradaban yang lagi sukses, semangat berjuang kurang. Tapi ketika hidup dalam keadaan dunia Islam sekarang ini sedang terpuruk, mestinya kita lebih terpanggil untuk ikut kontribusi dalam perjuangan membangkitkan kembali peradaban Islam. Masalahnya juga adalah tanda-tanda kebangkitan setelah kita sudah 46 tahun di abad 15 Hijriah, sebentar lagi kita masuk 1447, berarti tahun ke-47 kita di abad 15, itu tanda-tanda kebangkitan juga belum kelihatan. Yang ada adalah Timur Tengah mengalami Arab Spring, mereka bertikai. Boro-boro membangun ukhuwah tapi terjadi pertikaian di Timur Tengah dan sebagainya. Oleh karena itu, maka tugas kita umat Islam sekarang ini, terutama umat Islam Indonesia yang punya visi Indonesia Emas 2045, yuk kita ikut kontribusi di dalam membangkitkan kembali peradaban dunia Islam. Syaratnya apa? 4 itu aja kita isi. Pertama, dalam konteks dakwah, dalam konteks berislam, kita bangun Islam yang punya visi peradaban, bukan hanya Islam akhirat, kira-kira begitu. 1. Kedua, moral. Jadilah kita umat Islam jangan bikin malu Islam. Islam rajin, sholat rajin, ibadah umroh rajin, tadarus rajin, tapi korupsi juga rajin. Buktinya dalam berbagai indeks korupsi kita sering juara, kira-kira begitu. Ini yang membuat kita nggak akan bangkit peradaban kita. Indonesia Emas 2045 nggak akan kita capai kalau begini terus. Yang ketiga, kita kontribusi dalam hal membangun ukhuwah. Janganlah membangun Islam benci, bangunlah Islam cinta. Kalau kita jadi juru dakwah atau jadi pengurus masjid, undanglah ustadz-ustadz yang membangun kedamaian, membangun cinta sesama muslim, bukan membangun kebencian, membangun perbedaan. Dan yang keempat, pendidikan. Jadilah kita orang muslim yang nggak puas dengan pendidikan kita sekarang. Kalau Anda sudah S1, jangan puas dengan S1, S2 sekarang online segala macam banyak. Kalau sudah S2 jangan puas, ambil S3. Sudah S1, S2, S3 sudah, ambil sertifikasi. Sekarang banyak sekali sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan minat Anda masing-masing. Dengan demikian Anda sudah kontribusi untuk memperbaiki ekonomi dan pendidikan diri sendiri, tapi juga kontribusi pada umat, pada masyarakat. Indonesia indeks education-nya akan membaik karena lebih banyak para sarjana yang ada di Indonesia. Jadi education per kapita kita menjadi naik gitu ya. Itulah syarat untuk kita bisa kontribusi. Cukup 4 hal itu saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini saya ingin simpulkan saja apa yang saya sampaikan di khutbah pertama tadi. Pertama, kita menggunakan tahun hijrah sebagai awal kalender kita karena kita menghormati Nabi Muhammad dari prestasinya. Dan hijrah itu merupakan titik awal prestasi Nabi kita, Nabi Muhammad, sehingga menjadi luar biasa gitu ya. Kedua, bahwa Nabi kita, yang diajarkan oleh Nabi kita memang adalah prinsip-prinsip dasar untuk terbangunnya sebuah peradaban. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Muhammad itu bukan hanya Nabi biasa, tapi Nabi peradaban gitu, yang bukan hanya mengajarkan kita sukses akhirat, tapi juga sukses dunia. Dan kebetulan ya, yang apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, 4 hal itu yang saya katakan, membangun umat dalam 4 hal itu, yang kebetulan kita sekarang ini agak miskin di bidang 4 hal itu, padahal konteksnya abad 15 Hijriah, abad 21 Masehi itu adalah abad kebangkitan kembali dunia Islam. Nah, supaya kita masing-masing muslim kita ini bisa ikut kontribusi di dalam membangkitkan kembali peradaban dunia Islam, maka yuk kita kontribusi pada 4 hal itu. Ya, itulah kira-kira. Apa itu? Membangun visi bahwa berislam itu tidak cukup hanya akhirat saja, membangun visi Islam sukses dunia, kira-kira begitu. Kemudian kedua, membangun karakter moral diri kita sendiri dan lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan sebagainya, supaya muslim-muslim Indonesia itu integritasnya baik, akhlaknya baik. Dan ketiga, bangun ukhuwah, yaitu bangun Islam cinta, bukan Islam benci, bukan Islam perbedaan, tapi Islam persamaan. Dan yang keempat adalah bangun pendidikan. Bagi kita yang belum S2, belum S3, terus belajar, terus kuliah dan sebagainya, supaya kita meningkatkan education index kita. Begitu juga bagi lingkungan kita, agar kita perhatikan juga, mungkin ada tetangga kita, mungkin ada anak kita, ponakan kita dan sebagainya yang ingin sekolah tapi nggak punya dana. Jangan sampai itu putus sekolah hanya karena kurang ekonomi, maka kewajiban kita lingkungannya adalah untuk membantu mereka yang masih muda-muda, yang kecil-kecil untuk bisa sekolah sampai tingkat yang setinggi-tingginya. Dengan begitu insya Allah kita betul-betul kontribusi dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, sehingga kebangkitan peradaban Islam bisa terjadi kembali sebagaimana abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah yang lalu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.